YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tawadhu atau rendah hati merupakan salah satu dari akhlak seorang yang beriman. Merupakan salah satu akhlak yang mulia yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Merupakan akhlak yang dicintai oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian bersikap tawadhu, sehingga jangan sampai seseorang membanggakan diri terhadap yang lain dan seseorang mendolimi orang yang lain. Apa hakikat daripada tawadhu? Dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah bahwa tawadhu adalah apabila seorang manusia ridho dengan kedudukan di bawah kedudukan dan keutamaan yang dia berhak mendapatkannya. Seperti ketika seseorang yang sebenarnya dia pantas untuk menempati satu posisi yang lebih tinggi, ketika dia ditempatkan pada posisi yang di bawahnya, dia tetap ridho dan dia tidak kecewa. Itulah sikap tawadhu. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersikap tawadhu. Sebaliknya, kesombongan yang merupakan lawan daripada tawadhu adalah sifat yang sangat dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena kesombongan, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang menyombongkan diri lagi membanggakan dirinya. Bahkan kesombongan
merupakan sifat daripada penghuni neraka. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji zarrah sekalipun. Karena penduduk surga adalah mereka yang memiliki sifat tawadhu, yang tidak menyombongkan diri mereka. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Demikianlah negeri akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan di muka bumi dan juga tidak menghendaki kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka adalah hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu yang berjalan di muka bumi haunan, yaitu dengan tawadhu, dengan merendahkan hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang yang jahil berbicara kepada mereka dengan mencela, qalu salama, mereka hanya mengatakan salam. Artinya mereka tidak membalas kedoliman orang lain dengan kedoliman. Mereka inilah para penghuni surga, yaitu yang memiliki sifat tawadhu. Ada beberapa tanda bahwa seseorang itu memiliki sifat tawadhu. Yang pertama, bahwa dia akan menjawab atau menerima undangan ataupun hadiah walaupun nilainya yang kecil. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu menjawab undangan siapapun, selalu menerima hadiah apapun bentuknya itu, sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walau du'itu ila dhira'in au qura'in la ajabtu, walau uhdiya ilayya dhira'un au qura'un la qabiltu. Seandainya aku diundang untuk menghadiri sesuatu makanan yang kecil, yaitu qura', kaki kambing yang ada di bawah yang mungkin hanya sedikit daging, la ajabtu, tentu aku akan menjawab undangan tadi. Dan seandainya diberikan hadiah kepadaku qura', yaitu kaki kambing yang tidak ada dagingnya kecuali sedikit, la qabiltu, tentu aku akan menerimanya. Inilah sikap tawadhu. Dia tidak meremehkan pemberian dan ajakan orang lain. Yang kedua, ciri orang yang tawadhu adalah dia selalu berusaha untuk melayani saudara-saudaranya. Di rumahnya dia selalu melayani keluarganya dengan baik, membantu pekerjaan rumah tangga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah, seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau selalu membantu pekerjaan istrinya. Itulah tawadhu. Walaupun beliau adalah orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia, tapi beliau tidak berat hati untuk membantu urusan keluarganya.
walaupun hanya untuk membetulkan, memperbaiki sendalnya. Dan ciri yang ketiga bagi orang yang tawadhu yang sangat penting adalah dia akan selalu menerima kebenaran dari siapapun. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Bahwa sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sehingga orang yang tawadhu dari manapun kebenaran itu datang, dia akan mengikutinya, dia akan tunduk kepada kebenaran itu. Sebagaimana Al-Imam Fudail ibnu Iyad ditanya, apa itu hakikat tawadhu? Beliau mengatakan, tawadhu adalah di mana saja ada kebenaran, engkau akan tunduk dan patuh kepadanya. Walaupun kebenaran itu datang dari seorang anak yang kecil, walaupun kebenaran itu datang dari orang yang paling jahil, maka engkau akan menerimanya. Terkadang kita meremehkan orang karena kita anggap bahwa orang itu di bawah kita. Sehingga walau apapun kebenaran yang datang dari orang itu, cenderung kita enggan untuk menerima dan mengikutinya. Itulah ciri kesombongan seseorang. Kemudian ciri yang lain daripada orang yang tawadhu adalah dia selalu menganggap orang yang lain lebih utama darinya, lebih baik darinya. Sebagaimana dikatakan bahwasanya tawadhu adalah engkau bertemu dengan orang lain dan engkau menganggap orang lain itu lebih utama darimu. Setiap bertemu dengan orang, menganggap orang lain lebih baik darinya. Itulah sikap tawadhu. Sehingga salafus soleh dahulu, ketika mereka bertemu dengan seseorang yang lebih tua darinya, mereka menganggap orang itu lebih banyak pahala dan ketaatannya. Dan apabila mereka bertemu dengan orang yang lebih muda darinya, mereka menganggap bahwa orang itu lebih sedikit dosanya daripada dia. Itulah hakikat tawadhu, yaitu selalu menganggap orang lain lebih utama dan lebih baik darinya. Namun demikian, terkadang seseorang menganggap perbuatan tertentu itu termasuk tawadhu, tapi sebenarnya itu adalah kehinaan. Karena mereka tidak bisa membedakan mana tawadhu, mana menghinakan diri. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ar-Ruh menjelaskan apa perbedaan antara tawadhu dengan menghinakan diri. Tawadhu lahir dari dua perkara. Yang pertama karena dia mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha mulia. Yang kedua, dia melihat kepada kekurangan dan aib dirinya. Lahirlah sikap tawadhu. Sedangkan menghinakan diri, merendahkan diri adalah lahir dari sikap dia itu menganggap dirinya hina. Dan yang kedua, dia menginginkan sesuatu dari orang lain sehingga dia merendahkan dirinya untuk mendapatkan sesuatu tadi. Seperti seorang karyawan yang merendahkan dirinya di hadapan atasannya dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu kepentingan dunia, apakah itu jabatan, apakah itu harta dan yang lain-lain, maka itu bukanlah sikap tawadhu, tapi sikap menghinakan diri yang diharamkan oleh Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman. Itulah perbedaan antara tawadhu dengan menghinakan diri. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang selalu menghiasi diri kita
dengan sifat tawadhu. Karena apabila kita memiliki sifat tawadhu, maka Allah Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu tawadhu karena Allah Ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Dan semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari sifat orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang ujub, yang merupakan sifat para penghuni neraka. Wal iyadu billah. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memiliki perkataan yang sangat indah berkaitan dengan sifat tawadhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, bahwa orang yang tawadhu adalah orang yang kedudukannya paling tinggi tapi dia tidak pernah melihat kedudukannya. Orang yang kemuliaannya di sisi Allah Ta'ala paling besar tapi dia tidak pernah melihat kemuliaannya. Dia tidak peduli. Kenapa demikian? Karena bagi dia yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, di mana Allah Ta'ala dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.